Assalamualaikum warahmatullahi Kajian maulid kita wabarakatuh. ini dengan kajian kitab Risalatul Muawana karya dari Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad. Sampai kita dalam pembahasan waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kata Rasulullah, jika anak cucu Adam telah meninggal, inqata'a, terputuslah amaluhu, amal-amalnya, ibadahnya dia tidak bisa melanjutkan lagi. Jadi kalau seandainya orang kalau sudah mati, mustahil dia bisa melanjutkan ibadahnya, bisa lagi. Makanya selagi roh masih di jasad, hendaklah anak Adam tadi betul-betul mempergunakan masanya tadi, waktunya tadi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mati sudah tidak bisa lagi dia melanjutkan ibadahnya tadi. Tapi kata Rasulullah, illa min thalathin, kecuali 3 perkara ini dia akan mendapatkan atau dicatat telah beramal. Walaupun dia sudah mati, dia dicatat tetap beramal karena sebab 3 ini. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, dia bersedekah. Semasa dia hidupnya, dia meninggalkan catatan-catatan yang baik, catatan-catatan yang bagus, catatan tinta emas. Dia bersedekah, dia membantu masjid, dia membantu pesantren, dia membantu majelis taklim. Selagi sedekahnya tadi dipergunakan dengan baik, maka dia akan dicatat dalam keadaan bersedekah walaupun dia sudah mati. Maka hendaknya bagi yang bisa berkesempatan untuk bersedekah semasa dia hidup, maka rajin-rajinlah bersedekah. Jangan nanti ketika sudah mati baru dia ngomong fa-as-sadaqah. Kalau seandainya ya Allah, engkau mengundurkan masa hidupku ini, karena dia sudah tahu bahwa ketika dia mati sudah diperlihatkan kedudukannya di sisi Allah. Kalau seandainya diberikan kesempatan lagi, kata dia fa-as-sadaqah, aku mau bersedekah. Jangan kalau sudah mati baru keinginan pengen bersedekah, nyesel. Semasa dia hidup dia pelit, tidak mau dia perhitungan, ya. Tapi ketika sudah mati, ketika hartanya jadi tidak memberikan manfaat sama sekali sama dia, kata orang tersebut di dalam Al-Quran dikatakan fa-as-sadaqah, aku bakal mau bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku bisa menjadi orang saleh gara-gara aku bersedekah tadi. Tapi nyatanya terlambat. Maka ketika dia masih hidup, diberikan kelonggaran, diberikan kenikmatan yang berlebih dari Allah, hendaklah dia melaksanakan yang salah satu ini, shadaqatun jariyatun, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ya, dengan ilmu tadi dia bisa memberikan manfaat, diajarkan kepada anaknya, diajarkan kepada keluarganya, diajarkan kepada orang yang di sekitarnya, diajarkan kepada masyarakat di daerahnya, bermanfaat ilmunya tadi. Jadi ilmu di sini apa saja yang intinya bermanfaat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu secara baca misalnya, atau ilmu-ilmu yang lain yang mana ilmu tersebut bermanfaat. Misalnya tadi dia mengajarkan ilmu kedokteran sehingga dia jadi dokter yang baik, dokter yang amanat, dokter yang jujur. Orang sakit dikatakan sakit, orang sembuh dikatakan sembuh. Nah, ilmunya bermanfaat. Apalagi yang diurus tadi seorang muslim. Maka diajarkanlah ilmunya tadi supaya jadi orang yang amanat, yang bermanfaat. Dapat ya. Apa saja, lebih-lebih lagi kalau ilmunya tadi ngajak dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan salat, diajarkan berwudu, diajarkan cara membersihkan najis, itu lebih dahsyat lagi karena itu dilakukan setiap hari. Maka hendaklah dia mencari kesempatan yang dia bisa dilaksanakan tersebut. Au ilmun yuntafa'u bihi,
awaladun salihun, atau dia punya anak yang saleh, ya na'ulahu, punya anak yang saleh. Jadi bukan hanya anak dari hasil biologis saja, dia punya anak murid, yang muridnya tadi selalu mendoakannya, masuk dalam kategori itu. Maka beruntung kalau seandainya seorang guru mempunyai murid yang banyak, yang mana selalu mendoakan dirinya. Beruntung. Apalagi kalau seandainya yang punya pesantren yang punya ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu yang akan selalu mendoakan gurunya tersebut. Alangkah beruntungnya. Maka beruntung jadi orang alim, tidak rugi jadi orang alim. Karena dia akan selalu dan selalu, ketika dia sudah mati pun derajatnya tambah naik. Karena selalu dapat doa. Dapat dari doa dari muridnya, dari anaknya, ilmunya bermanfaat, double. Bahkan sedekah jariyah juga. Bangunannya tadi dimanfaatkan, dapat tiga-tiganya. Alangkah beruntungnya orang yang seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ajwadukum ba'di, yang paling dermawan di antara kalian yang setelahku orang yang dermawan. Kita harus tahu nih apa definisi yang dikatakan oleh Rasulullah dermawan itu. Ajwadukum ba'di, yang paling dermawan di antara kalian ba'di setelahku, rajulun, seseorang alima ilman, dia mengetahui suatu ilmu, fanasharahu, maka dia sebarkan, dia ajarkan. Yab'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdahu, dia dikumpulkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelompok tersendiri. Kenapa? Karena dia menyebarkan ilmu. Ini orang yang paling dermawan. Kalau kita memandang dermawan itu dari segi uang, dari segi sumbangan, dan segala macam. Nah, kata Rasulullah, orang yang menebarkan ilmu, yang mengajarkan ilmu, itulah orang yang paling dermawan. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas, seluruh makhluk. Yusalluna artinya mendoakan, bersolawat artinya mendoakan. Ala muallimin nasa, kepada muallim, orang yang mengajarkan manusia. Al-khalqu makhluk, bukan hanya manusia, baik hewan, baik tumbuh-tumbuhan, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang yang mengajarkan manusia. Mengajarkan apa dulu? Al-khairat, kebaikan. Mengajarkan kebaikan dapat doa seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-hitan fil ma'i, sampai yang ikut mendoakan binatang-binatang yang ada di laut. Doakan orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi jangan sampai sebaliknya ngasih contoh yang tidak bagus, karena akan mendapatkan sebaliknya dosa. Jadilah contoh yang terbaik. Jadilah selalu mengajarkan kebaikan. Wa qala alaihi salamu, al-khalqu kulluhum iyadullah, semuanya makhluk itu semuanya adalah tanggungannya Allah Subhanahu wa taala, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk adalah tanggungan dan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Wa habbahum min Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah di antara mereka tadi, di antara makhluk tadi, ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyalihi, yang paling memberikan manfaat terhadap keluarganya. Yang paling dicintai Allah, orang yang paling banyak manfaatnya. Nah, kita mengukur diri kita ini selama di dunia ini, saya ini lebih banyak manfaatnya apa sebaliknya. Karena kalau seandainya kita banyak bisa memberikan manfaat, apa saja manfaat, yang namanya manfaat yang baik, maka itulah termasuk adalah hamba-hamba yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya selalu mengajak, memberikan yang namanya manfaat sebanyak-banyaknya. Wala yastati'u ahadun, kata Allah, ada orang tak bisa katanya,
an yanfa'a khalqallah, memberikan manfaat kepada makhluknya Allah bimithli da'watihim ila Allah Ta'ala. Paling besar manfaatnya itu apa? Mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang paling manfaat. Bagaimana seseorang tadi bisa taat, patuh kepada Allah, tidak pernah lagi meninggalkan sholat, tidak pernah lagi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, diajak itu. Itulah yang paling besar manfaatnya, kata Nabiullah Adam. Bita'alifihim, dengan apa? Dengan mengenali mereka, mengajari mereka ma yajibu lahu min at-tauhid wa ta'ah. Bagaimana mengajarkan kepada orang-orang tersebut dari yang namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, misalnya jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat. Nanti bukan hanya di akhirat saja diadab, di dunia pun diadab. Hidupnya susah, hidupnya melarat, rezekinya tidak teratur. Orang yang meninggalkan sholat itu rezekinya tidak teratur, sebagaimana dia tidak teratur dalam sholatnya. Kalau seandainya dia teratur, sholatnya tidak pernah tinggal, rezekinya pun teratur. Kalau seandainya sholatnya tidak teratur, maka rezekinya pun juga tidak teratur. Jadi jangan nyalahkan nantinya kalau rezekinya kadang enak, kadang sepi, kadang susah, makan susah, ini susah, bayar listrik susah. Kenapa? Kamu taatnya juga tidak teratur, setorannya sama Allah juga tidak teratur. Jangan hanya setoran per bulan saja kamu teratur, setoran kewajiban setiap hari pun harus teratur supaya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harus taat. Nah, ngajak orang tadi supaya jangan meninggalkan sholat, jangan maksiat, jangan melakukan hal-hal yang tidak manfaat, bahkan merugikan misalnya. Itu nanti bakal menyebabkan urusan jangankan akhirat, urusan duniamu pun akan melarat. Ya, kan itulah yang paling manfaat, kata Al-Habib Abdullah Haddad. Wa tadhkirihim, mengingatkan mereka bi ayatihi wa alaihi, dari ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tabsyirihim bi rahmati, ngasih kabar gembira Allah itu penyayang. Allah itu tak mungkin menelantarkan hamba-hambanya selagi hambanya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berbuat salah, walaupun dia banyak dosanya, walaupun dia selalu maksiat, selagi dia mau ingat balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah tidak akan terputus untuk dirinya. Nah itu. Wa tahdhirihim min sukhtihi al-waqi' bil muta'arridin lahu min al-kafirin wal fasiqin. Ingatkan juga, diingatkan bahwasanya kasih sayangnya Allah itu sangat luas, sangat besar, sangat banyak, dan diingatkan juga bahwasanya bahaya dari membuat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di dalam ayat sudah diceritakan orang-orang yang telah menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Dari orang-orang kafir, dari orang-orang fasik, Allah ingatkan itu. Jangan sampai diingatkan tadi orang yang mengajak dari kebaikan tadi, jangan jadi orang kafir, jadi jangan orang fasik, nanti rugi, melarat dan segala macamnya. Nah ini yang disebutkan Al-Habib Abdullah Haddad, bahwasanya yang paling bermanfaat, yang paling dikatakan dermawan adalah orang yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad hasani 'ala imtithali hadzal amr al-'azim. Kenapa beliau mengatakan, kenapa aku menulis risalah ini, kitab ini, katanya, wa akkada raghbati fi sa'i ila tahsil hadzal wa'd al-karim al-waqi'ain fil ayat wal akhbar allati dzakartuha wa ma fi ma'naha mimma lam adhkurhu. Nah, kenapa tujuan aku semangat sekali menulis ini? Menceritakan ayat-ayat tadi yang telah disebutkan tadi, hadis-hadis Nabi tadi. Kenapa? Su'alu akhin minas sada, karena permintaan dari saudaraku dari sada, dari salah satu juga keturunan Rasulullah SAW. Jadi beliau diminta oleh salah satu sayyid
salah satu ahli bait, atau kalau kita sekarang salah satu habaib, untuk menulis minta nasihat, minta wasiat apa yang harus aku lakukan. Jadi Sayyidnya minta nasihat dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah beliau ini, si Sayyid ini juga termasuk muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, namanya Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Beliau ini sadiqin fil idarah, sadiqin di sabilis sa'adah, karena beliau tahu Al-Habib Abdullah Al-Haddad tahu ini orang beneran, pengen baik, tulus, minta nasihatnya betul-betul, bukan hanya pemanis saja, bukan hanya supaya dikenal baik saja, tak, memang betul-betul pengen dinasehati. Sadiqin di sabilis sa'adah, memang betul-betul pengen mencari jalan kebahagiaan. Iltamasa minni, dia minta kepadaku an aktuba lahu wasiyatan yutamassaku biha. Dia minta kepadaku, disebutkan namanya Ahmad bin Hashim, minta kepadaku untuk menulis wasiat yang mana bisa aku jadi pegangan itu wasiat tersebut. Fa'ajabtu ila dzalik, maka aku panggil, aku jawab itu permintaannya tadi. Raghiban fima taqaddam. Tidak ada tujuan lain katanya. Keinginan beliau tadi menulis wasiat tadi, risalah tadi, minim kita min amri, karena taat perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fawz bil thawab, pengen dapat pahala yang banyak. Wa fi ma'unatillah ta'ala, supaya dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna subhanahu fi hajati ala wifqi ma akhbara bihi rasuluhu anhu fi qawlihi alaihi salatu wasalam, dan aku termasuk golongan orang yang disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang menolong hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, Allah akan menolong hajat-hajatnya. Termasuk memberikan wasiat itu, termasuk menolong, membantu, memberikan hajat. Wallahu fi auni al-'abdi, dan Allah akan selalu menolong seorang hamba. Maka al-'abdu fi 'auni akhihi, selagi hambanya tersebut selalu menolong saudara. Jadi penting bagi kita ini mengamalkan hadis ini. Apa saja yang bisa kita kerahkan, apa saja yang bisa kita sumbangkan untuk membantu saudara kita, kita usahakan semampunya. Kenapa? Selagi orang tadi mau membantu saudaranya, Allah akan selalu membantu, tidak akan rugi. Jadi kalau seandainya kita punya harta, kita keluarkan harta tadi untuk membantu saudara kita yang kita lihat ini saudara kita yang butuh dia, apalagi ini orangnya baik, orangnya soleh, rajin ke masjid, rajin ke musola, akhlaknya baik, adabnya baik, hidupnya susah, bantu itu, bantu saudara yang seperti itu. Maka Allah akan selalu membantu kita. Wa ana astaghfirullah, dan beliau tidak pernah lupa untuk istighfar, dan aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala aqul inna niyati fi wad'i hadhihi risalah maqsuratun ala hadhihi al-maqasid al-hasanah ad-diniyah. Aku akui, kata Abdullah Haddad, bahwasanya niatku ini bukan hanya untuk agama saja. Tujuan beliau menulis ini hanya murni 100% untuk agama, ikhlas lillahi ta'ala. Kaifa wa ana a'lam ma 'indi min asy-syahwat al-khafiyah. Beliau sendiri ngakuin, beliau sendiri dari ketawadhuannya beliau ngakuin bahwasanya di dalam diriku pun masih ada syahwat-syahwat yang terselubung. Jadi ketika beliau menulis ini, beliau mengakuin dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari niat-niat yang tidak baik. Ini sekelasnya Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad masih meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bahaya sekali kalau seandainya yang namanya membantu, yang namanya menolong itu kadang diawali, didasari, diniati dengan syahwat. Kayak beliau tetap minta ampun, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan sampai dirusak niat yang baik tadi. Jadi campur dengan apa? Dengan susupan dari syahwat tadi. Karena nanti akan sia-sia saja. Kalau seandainya amalnya tadi disusupi dengan hawa nafsu, sia-sia belaka saja. Wal nuqud an-nafsiyah wal iradat ad-dunyawiyah, keinginan duniawi. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada lintasan
lintasan yang seperti itu. Wa ma ubarri'u nafsi. Beliau mengutip ayatnya Allah, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku. Inna nafsa la'ammaratun bisu', karena nafsu ini selalu mengajak kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali hamba-hamba yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi ghafurun rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wan nafsu aduwwun, nafsu itu adalah musuh. Wal aduwwun la yu'man, kalau musuh tidak bisa dipercaya. Namanya musuh, gimana mau kita percaya ucapannya tadi, perbuatan, sedangkan dia jelas-jelas musuh. Nafsu ini adalah musuh, kata Al-Habib Allah bin Arabi bin Haddad, bal hiya a'dal a'da. Bahkan kata Al-Habib Allah Haddad, bahwasanya ini adalah musuh yang paling hebat, musuh yang paling kuat, musuh yang paling besar. Nafsu. Karena kata Rasulullah SAW, sebagaimana beliau mengutip ucapannya Rasulullah SAW, a'ada aduwika nafsuka allati baina janbayka, musuh terbesarmu, musuh terhebatmu, musuh yang paling susah untuk ditaklukkan adalah dirimu sendiri, nafsumu sendiri. Kalau seandainya dia bisa melawan itu hawa nafsunya, macam-macam ya, nafsu itu. Makanya kita membahas di dalam kitab Risalatul Jami'ah macam-macam maksiat hati. Pengen inilah, ribah lah, ngeremehkan lah, dan segala macam, suudzon ada segala macam. Karena ini baliknya ke hawa nafsu semua ini. Makanya kalau seandainya seseorang tersebut tidak bisa dan tidak tahu musuh dia yang paling dia harus ditakutkan, harus dia jaga, maka dia akan terjerumus dari nafsu. Makanya disebutkan di dalam di dalam burdah itu, hati-hati wa khalifin nafsa wasyaitan wa'sihima, maka lawanlah dari yang namanya nafsu dan setan. Lawan, jangan ikutin, jangan turutin yang namanya nafsu, hawa nafsu, dan setan jangan diikuti. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sima wa inhuma mahadaka nusha fatahimi. Kalau seandainya nafsu tadi, setan tadi menasihati engkau, ini nasihatnya baik. Nafsu tadi nasihatin baik, si setan tadi nasihatin baik. Kok dia nasihatin baik, ngajak kebaikan, fatahimi, curigai. Karena yang namanya nafsu, yang namanya setan tidak mungkin mengajak, memberikan jalan yang terbaik, justru jalan yang jelek, jalan yang tersesat. Kalau seandainya di dalam Al-Murtadin kata Imam Al-Busri, wa inhuma mahadaka nusha, kalau seandainya mereka berdua tadi sepertinya menasihati engkau, memberikan jalan yang terbaik, ngajak taat, bahasanya ngajak fatahini, maka curigai. Nah, ini penting untuk diri kita semua, untuk selalu mengukur diri kita bahwasanya jangan sampai terjebak, jangan sampai masuk terperangkap oleh hawa nafsu kita sendiri yang asalnya kita niatnya baik, gara-gara tidak bisa, tidak mengerti strategi, pola dan taktiknya nafsu, maka kita justru akan terjebak dalam hawa nafsu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحك الرحال وتنشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة
الأمر الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الحمد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نعوذ برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وأناه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قتلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل من ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا للعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب والأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله، آمين 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 يا رحمن، آمين 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 يا عليم، آمين 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 يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمسائلنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجر الرحمة والمغفرة والبركة على شائر أهل البيت. اللهم اجر الرحمة والمغفرة والبركة على سائر الأهل جماعة. اللهم اجر الرحمة والمغفرة والبركة والشفاء على سائر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين هم فيها سبحانك اللهم تحيتهم
فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد غفلنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة نغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجرة وصحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.